Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Kembali lagi bersama saya Alfred Nabil dari tim jurnalistik di Time to Talk, podcastnya SMP IT Baitul Muslim. Waktunya bicara, berbagi ilmu untuk semua. Nah, Sobat Muslim, kali ini bintang tamu kita spesial dari Satlantas Polres Lampung Timur, dan bersama saya telah hadir Pritka Sastia Kurniawan. Betul Bapak? Ya, betul. Terima kasih. Nah, Sobat Muslim, kali ini tema kita adalah keselamatan berkendara di lingkungan sekolah. Nah, sebelum itu nih, untuk mengenal lebih lanjut dengan beliau, biar kita lebih enjoy gitu ya Pak ngobrolnya, maka saya persilakan Bapak untuk mengenalkan diri kepada Sobat Muslim yang ada di rumah. Baik, terima kasih. Nama saya Bribka Sastia Kurniawan. Saya dari Satlantas Polres Lampung Timur. Saat ini jabatan saya sebagai PSK Urumintu Satlantas Polres Lampung Timur, ya. Dan terima kasih sekali bisa hadir di tengah-tengah hari ini, ya. Terima kasih. Oke Bapak. Nah Pak, jadi kan di masa sekarang ini kita bisa lihat ya Pak, Ya. siswa-siswa itu kalau pulang pergi ke sekolah dia naik motornya sendirian gitu. Nah, bagaimana nih kebijakan Bapak tentang hal ini? Ya, pada dasarnya adalah berlalu lintas itu tujuannya adalah untuk selamat, ya, untuk selamat dalam perjalanan. Jadi kalau kita berkendara sendirian, kalau menggunakan sepeda motor, perlu diperhatikan adalah kelengkapan dari diri pribadi. Apa sih itu diri pribadi? Uh, Pengemudi sepeda motor baik roda 2 maupun roda 4 itu harus wajib memiliki surat izin mengemudi, ya. Kalau sepeda motor namanya surat izin mengemudi SIM C, ya. Kalau bilang SIM C untuk sepeda motor. Kalau untuk roda 2 roda 4 seperti mobil itu dikenal dengan SIM A gitu. Jadi harapannya adalah diawali dulu dari pribadi, harus punya kelengkapan dari surat izin mengemudi itu sendiri. Kemudian surat-surat kendaraan motor, STNK, surat-suratnya, jangan nggak pergi-pergi nggak pakai surat kendaraan. Nah, ini ada yang harus perlu diperhatikan ini. Sebelum bawa motor, nah motornya ini harus benar-benar siap. Kalau belum siap nanti gimana dong? Belum berangkat bensin sudah mau habis, jadi harus diisi dulu. Jangan sampai dalam perjalanan mogok tengah jalan di tengah jalan. Nah, kan bensinnya habis, jadi harus diisi dulu. Dan juga kelengkapan kendaraan seperti lampu besar, lampu sen, kaca spion, dan nomor kendaraan juga harus diperhatikan, harus kelengkapan motor itu sendiri. Nah Pak, bisa dijelaskan nih kenapa keselamatan berkendara itu sangat penting? Baik. Tadi saya sampaikan bahwasannya kenapa sih kok Pak Polisi ini selalu terus-menerus memberikan himbauan kepada masyarakat, terutama pengguna jalan. Bahkan Satlantas Polres Lampung Timur ini sangat atensi sekali yang namanya kampanye keselamatan. Karena apa ya? Kita ini khususnya di Lampung Timur ini kan jalannya kan lumayan panjang nih, jalan lintas Sumatera ini lintas timur, dan jalannya juga bagus. Jadi penting sekali kita berkendara ini untuk selamat, karena keluarga kita kan menunggu di rumah. Nah, kita jangan sampai terjadilah yang namanya berkendara ini terjadi hal-hal yang fatal seperti kecelakaan. Karena kecelakaan itu selalu diawali dari pelanggaran, kecepatan tinggi, kemudian kurang berhati-hati, kemudian nggak pakai helm gitu. Cara berkendaranya pun juga kurang baik nih. Ini adik-adik kita sekarang di kalangan remaja ini kan banyak nih sekarang ini zamannya yang klub-klub motor. Mentang-mentang klub motornya itu paling disegani, bawa motor semuanya sendiri, terus kemudian ugal-ugalan. Itu kadang-kadang tidak memperhatikan keselamatan diri gitu. Jadi hal penting sekali kami selalu berkampanye mengajak kepada baik dari kalangan remaja hingga sampai dewasa pun mengajak ayo kita tertib berlalu lintas, karena apa sih, keselamatan ini yang paling utama, dan keluarga kita juga menunggu di rumah, ya itu. Nah jadi tadi kan Bapak bilang ya SIM C untuk itu
sepeda motor. Sepeda motor. Lantas bagaimana dengan siswa yang belum bisa melakukan tes itu? Sedangkan mereka harus berangkat ke sekolah dengan motor sendiri gitu. Ini sebenarnya sebuah dilema. Tapi mau bagaimana juga yang namanya sudah sepeda motor sudah sangat kebutuhan bagi kita semuanya. Bahkan untuk anak sekolah sekarang pun hampir semuanya di Lampung Timur ini banyak menggunakan sepeda motor ya kalau sekolah. Karena pertama mungkin orang tua tidak bisa mengantar, sehingga orang tua memberikan kendaraan sepeda motor, terus anaknya suruh sekolah bawa sepeda motor. Meskipun ya secara undang-undang lalu lintas, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 itu kan setiap warga negara wajib sebelum berkendara atau memiliki sepeda motor itu kan dia harus punya surat izin mengemudi yang diawali harus ikut tes praktek, teori, sehingga dinyatakan lulus dalam tes tersebut. Dan juga secara kejiwaan ya, psikologi juga ada nih. Jadi kalaupun membuat surat izin mengemudi sekarang harus tes psikologi kejiwaannya, ini sehat apa enggak nih ya. Nanti kalau nggak sehat ya kan ya ugal-ugalan gitu. Pak motor, temperamen, gampang emosi. Nah itulah, jadi ada tes psikologi, kemudian praktek, uji praktek di lapangan, kemudian teori tentang wawasan lalu lintas. Kalau semuanya itu sudah lulus ya, pemohon itu sendiri sah untuk mendapatkan atau memiliki surat izin mengemudi seperti SIM C dan SIM A, baru boleh bisa bawa kendaraan. Tetapi kan kita real di lapangan saat ini kan banyak sekali ya motor adalah suatu kebutuhan yang sangat mutlak sekarang ini, sehingga harus kemana-mana harus bawa sepeda motor. Bahkan anak SD pun ada yang naik motor. SD pun juga bawa motor. Kadang yang belum SD pun juga di lingkungan kita masih bisa bawa motor ya. Nah sebenarnya itu kurang baik kurang baik kita sebagai orang tua kalau anak kita belum saatnya berkendara sepeda motor ya, kalau bisa jangan dulu lah. Kalau sudah siap anak kita itu memang sudah saatnya berkendara yang baik, baru boleh bisa kita lepas. Karena keselamatan anak itu sendiri juga perlu diperhatikan. Jadi kita sebagai orang tua berharap mohon kepada orang tua itu mohon dipertimbangkan apabila nanti saat memberikan kuasa kepada anak untuk dalam berkendara harus benar-benar diperhatikan ya keselamatan anak itu sendiri gitu ya. Itu. Nah, bagaimana sebaiknya nih siswa dan pengendara lain berperilaku di sekolah? Ya, terima kasih. Ini baik sekali bagaimana sebagai orang tua dan siswa di sekolah cara berkendara. Kami dari Satlantas Polres Lampung Timur selalu menjadwalkan kegiatan kampanye keselamatan baik di jalan maupun di sekolah sebagai pembina upacara atau sosialisasi tentang keselamatan. Kalau untuk kalangan anak-anak sekolah ini kan masih anak-anak kategori remaja ya, ya. Nah, jadi rasa wawasan ingin tahu, rasa ingin mencoba itu tinggi sekali. Iya, merasa tertantang. Apalagi supaya namanya itu disebut oleh kawan-kawannya, itu lo hebat. Ya Nah, biar famous gitu bahasa sekarang ya. Sekarang kan apalagi udah zaman sekarang kan media sosial ya, jadi dikit-dikit selalu ikut-ikutan. Nah, jadi kalau bawa motor itu saran saya itu kalangan remaja ini harusnya menjadi contoh yang terbaik lah ya untuk yang lain generasi bangsa. Jadi tolonglah dalam berkendara itu yang baik, beretika berkendara, tidak kebut-kebutan di jalan, ugal-ugalan. Kadang nih kalau masih sekolah nih ya, ini kadang hal sepele nih. Lagi berangkat sekolah, ngobrol asik dengan kawannya, bawa motor sejajar. Sedangkan jalan itu kan mau tidak mau pengendara kan, lain juga jadi bingung gitu. Ini mau lewat, ini anak ini mau gimana ya? Kadang kasihkan ngobrol di klakson, kadang-kadang malah marah itu. Nah, itulah jadi hal-hal sepele yang dilakukan oleh teman-teman adik-adik remaja ini banyak sekali hal seperti itu. Tolong utamakan keselamatan dan juga pengendara lain juga diperhatikan gitu. Baik, lantas bagaimana tanggapan Bapak tentang orang tua siswa yang mengantar jemput anaknya ke sekolah? Nah ini baik sekali nih. Kalau saya setuju sekali nih kalau orang tua ada upaya untuk antar jemput sekolah ya, ada antar jemput sekolah. Jadi berangkat dari pagi hingga sampai dengan di sekolah, bahkan kembali sekolah sampai kembali ke rumahnya pun juga dijemput orang tua. Ini suatu catatan sangat positif sekali.
Karena apa? Peran orang tua ini dalam mendidik anak, terutama dalam bersekolah, keselamatan anak-anak itu kan sangat penting ya. Apalagi sekolah kalau dijemput sama orang tuanya kan, eh, orang tua juga ikut mengawasi. Ya, jadi terkendali Jadi gitu anaknya ya. terkendali. Ada yang pasti pulang sekolah karena nggak dijemput orang tuanya bawa motor sendiri, nggak langsung pulang sampai ke dalam Ya, rumah nih. main-main Masih main gitu. dulu, kadang nongkrong. Nah itu kadang-kadang menimbulkan hal yang tidak baik. Udah nongkrong, ngumpul-ngumpul, ribut dengan kawannya, berantem. Nah itulah. Jadi kalau orang tua itu ada yang antar jemput sekolah, saya sangat setuju sekali itu. Kayak keselamatan juga. Tapi perlu diperhatikan keselamatan, jangan asal antar jemput aja nggak pakai helm. Harus pakai helm dong, gitu ya kendaraannya. Kalau sekarang ini kan kadang ini ya, ada abudemen ya. Iya, abodemen. Abudemen. Nah sebenarnya kalau ada abudemen juga sangat membantu sekali tuh untuk orang tua. Sekolah kita juga ada abodemen. Ada ya? Ada. Alhamdulillah sekali kalau gitu. Berarti harapannya ya kalau bisa sekolah-sekolah ada abodemennya sih. Ya, kan keselamatan anak kita juga ada ini juga perlu diperhatikan ini gitu ya. Nah, baik. Terakhir nih, apa pesan Bapak bagi siswa, guru, dan orang tua terkait keselamatan berkendara di lingkungan sekolah? Baik, terima kasih. Tentunya keselamatan ini adalah paling utama ya. Kami dari Satlantas Polres Lampung Timur berharap sekali, sangat berharap dengan cara berkendara dan beretika dalam menggunakan sepeda motor ini tentunya diharapkan sekali keseriusannya dan benar-benar tahu bagaimana caranya berkendara sepeda motor yang baik dan benar. Jadi kami berpesan yang paling utama adalah kembali kepada keselamatan. Kami harapannya adalah keselamatan yang paling utama ini kita awali dari diri pribadi dulu ya, dari diri pribadi, bahwasanya kita ini harus menanamkan bahwa disiplin tertib berlalu lintas ini adalah menjadi landasan dasar untuk keselamatan berkendara. Dan juga kami sampaikan bahwa angka kecelakaan ini di Lampung Timur juga tidak sedikit ya, apalagi di kalangan remaja pun juga ada yang terlibat bahkan menjadi korban kecelakaan itu sendiri. Mari sama-sama hal yang sepele mulai dari diri pribadi, cara berkendara yang baik, kami berharap peran orang tua dan dewan guru tidak henti-hentinya atau tidak bosan-bosan selalu mengingatkan kepada diri pribadi juga ya, dan juga kepada adik-adik sekolah untuk terus menyampaikan hati-hati dalam berkendara. Apabila di jalan tidak usahlah yang namanya ugal-ugalan kemudian merobot jalan dan akhirnya berakibat fatal, sehingga karena hal sepele pelanggaran yang dilakukan oleh pengemudi itu bisa berakibat fatal apabila terjadi kecelakaan. Harapannya adalah kita selamat dalam berlalu lintas baik dari rumah maupun dengan sampai di tujuan itu. Oke, baik Sobat Muslim, jadi itu tadi ya perbincangan kita dengan Bribka Sastia. Nah, dari pihak Satlantas. Nah, untuk Sobat Muslim di rumah nih, jangan lupa berhati-hati dalam berkendara dan jangan lengah karena musibah bisa menimpa kita kapan saja dan di mana saja. Baik, semoga perbincangan kita tadi bisa menjadi edukasi dan menambah wawasan bagi kita semua warga SMP IT Baitul Muslim. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak yang telah mau meluangkan waktunya di podcast kita. Oke, semoga kita nanti bisa ketemu kembali ya Pak. Amin, harapannya begitu, selalu berkesinambungan ya. Okay. Baik Sobat Muslim, saya Alfreda sebagai podcaster kali ini pamit undur diri dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih sudah bergabung bersama kami sampai akhir. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Sekolah Kita Tercinta. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.